Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini, Anda menyaksikan video pembelajaran pembahasan soal teori relativitas khusus. Nomor 1. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 2/3 C. C sama dengan cepat rambat cahaya. Hitunglah besar kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Dari soal ini diketahui VA sama dengan VB sama dengan 2/3 C. Ditanya VAB. Penyelesaiannya kita gunakan rumus VAB sama dengan VA tambah VB per 1 tambah VA kali VB per C kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Sama dengan VA itu tadi adalah 2/3 C tambah VB juga adalah 2/3 C per 1 tambah VA itu adalah 2/3 C kali VB juga adalah 2/3 C per C kuadrat. 2/3 C tambah 2/3 C sama dengan 4/3 C per 1 tambah 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9, C kali C sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Kalau sama-sama C kuadrat, maka C kuadrat bagi C kuadrat sama dengan 1. Sama dengan 4/3 C per 1 tambah 4/9. Selanjutnya 9 kali 1 adalah 9 tambah 4 adalah 13, berarti 13/9. Berarti sama dengan 4/3 C per 13/9. Nah, selanjutnya kita buat dalam bentuk perkalian menjadi 4/3 C kali 9/13. 4 kali 9 itu adalah 36. 3 kali 13 adalah 39 sehingga diperoleh 36/39 kali C. 36/39. 36 kita bagi dengan 3, kita dapat 12. 39 kita bagi dengan 3 juga, kita peroleh 13 hingga diperoleh VAB sama dengan 12/13 kali C. Jadi, besar kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah 12/13 C. Next. Nomor 2. Sebuah wahana antariksa bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 0,8 C, memancarkan sinyal dengan interval waktu 6 sekon. Berapakah interval waktu sinyal tersebut terdeteksi di bumi? Diketahui V sama dengan 0,8 C, delta T aksen sama dengan 6 sekon. Ditanya delta T, interval waktu sinyal tersebut terdeteksi di bumi, disimbolkan dengan delta T. Penyelesaian, kita gunakan rumus delta T sama dengan delta T aksen per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat.
Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Maka delta T sama dengan delta T aksen itu adalah 6. Jadi kita tulis ini 6 per akar dari 1 kurang V itu adalah 0,8C. Jadi kita tulis ini 0,8C kemudian dikuadratkan per C kuadrat. 0,8 kuadrat, jadi kita tulis sama dengan 6 per akar 1 kurang 0,8 kuadrat itu adalah 0,64 C kuadrat, tulis C kuadrat per C kuadrat per C kuadrat. Sama-sama punya C kuadrat, kita coret. Atau C kuadrat bagi C kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh delta T sama dengan 6 per akar dari 1 kurang 0,64. 1 kurang 0,64 adalah 0,36. Sehingga sama dengan 6 per akar dari 0,36. Akar dari 0,36 adalah 0,6. Sehingga diperoleh sama dengan 6 bagi atau 6 per 0,6. Sama dengan 10 sekon. Jadi, interval waktu sinyal tersebut terdeteksi di bumi adalah 10 sekon. Next, nomor 3. Massa diam sebuah partikel sama dengan 200 gram. Hitunglah massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Diketahui, massa diam itu disimbolkan dengan M0 sama dengan 200 gram. 200 gram kita ubah menjadi berapa kilogram? Berarti 200 bagi 1000. 200 bagi 1000 sama dengan 0,2 kg. Kemudian V sama dengan 0,6 C. Ditanya, massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,6 C disimbolkan dengan M kecil. Penyelesaian, kita tulis rumusnya. M sama dengan M0 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi M sama dengan M0-nya itu adalah 0,2 per akar dari 1 kurang V-nya itu adalah 0,6C. Masukkan 0,6C dikuadratkan per C kuadrat. Sama dengan 0,2 per akar dari 1 kurang 0,6 kuadrat itu adalah 0,36. Kemudian C kuadrat, tetap sini tulis C kuadrat per C kuadrat. Sama C kuadrat dan C kuadrat, kita C kuadrat bagi C kuadrat sama dengan 1. Maka diperoleh M sama dengan 0,2 per akar dari 1 kurang 0,36. 1 kurang 0,36 itu sama dengan, jadi sama dengan 0,2 per akar dari 0,64. Akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Sehingga diperoleh M sama dengan 0,2 per 0,8. Atau kita bisa tulis menjadi 2 per 8, atau kita ubah menjadi 1 per 4. Itu sama dengan 0,25 kg. Atau sama dengan 250 gram. Jadi, massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,6 C adalah 250 gram. Next, soal terakhir, soal nomor 4. Panjang sebuah benda yang diukur dalam keadaan diam sama dengan 1 meter. Saat benda bergerak, ternyata panjang benda tersebut menyusut 40 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Hitunglah kecepatan benda tersebut. Diketahui, panjang sebuah benda yang diukur dalam keadaan diam itu disimbolkan dengan L0 sama dengan 1 meter. Panjang benda tersebut menyusut itu ada disimbolkan dengan delta L sama dengan 40 cm. Kita ubah ke dalam meter menjadi 0,4 meter. Kemudian maka L sama dengan 1 kurang 0,4 sama dengan 0,6 meter.
ditanya V. Penyelesaian. L sama dengan L0 kali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. L-nya itu tadi adalah 0,6, berarti tulis ini 0,6 sama dengan L0 itu adalah 1 kali akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Angka selanjutnya 0,6 bagi 1 sama dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan sehingga diperoleh 0,6 sama dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kedua ruas kita kuadratkan. Ruas kiri kuadrat, ruas kanan juga dikuadratkan. Jadi 0,6 kuadrat sama dengan akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikuadratkan. 0,6 kuadrat itu adalah 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36 sama dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Angka selanjutnya min V kuadrat per C kuadrat kita pindah ruas ke kiri menjadi positif V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurang 0,36. Kenapa? Karena positif 0,36 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 0,36. Jadi sama dengan 1 kurang 0,36. 1 kurang 0,36 itu adalah 0,64. Di V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,64. Langkah selanjutnya adalah dikali silang, jadi V kuadrat sama dengan 0,64 C kuadrat. Kedua ruas diakarkan menjadi akar dari V kuadrat sama dengan akar dari 0,6 C kuadrat. Akar dari V kuadrat itu adalah V sama dengan akar dari 0,64 itu adalah 0,8, sedangkan akar dari C kuadrat adalah C. Sehingga diperoleh V sama dengan 0,8 C. Jadi, kecepatan benda tersebut adalah 0,8 C. Demikian penjelasan tentang soal teori relativitas khusus. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.